learning support, which enabled Daihatsu to maintain number 2 position in the Indonesian market during the first half of. As a result of your continued support, ADM has successfully grown its spare parts business. Purchasing value from our suppliers increased by 8% year-to-date until June 2025, compared to the same period of last year, reaching a total 716.4 billion. Let us further strengthen our synergy and collaboration to continue growing together through the end of this year. I would also like to remind you that after sales are a crucial role in ensuring customer satisfaction throughout the ownership period of Daihatsu. We shall provide affordable, high quality, and easy accessible spare parts. AQS Survey 2020 indicates that spare parts availability has become an increasingly significant key factor for when choosing a car brand. Let's optimize spare parts availability for customer satisfaction to sustain our business. Customer satisfaction is our top priority that must deeply embedded in every process we carry out together. I request our top management players to continue strengthen our synergy by implementing the principle of building quality and reinforcing 3 pillars: reliable quality, real-time availability, and reasonable price. These 3 pillars are not only the foundation for delivering superior after-sales service, but also key to build sustainable customer trust. Thank you and have a good day. テレバナシ
industry has a relatively low car ownership ratio, which presents a significant business opportunity. To seize this opportunity, we must stay focused. We need to set a clear strategy for 2025. A strategy that embodies Ryohin Renka, delivering high quality at an affordable price. As you can see on the screen, on the difficult situation of automotive sales, market shifting their purchase to after sales. As a result, our service parts business is increased by 8% year to date, June 2020. This shows that we still have the significant potential to grow and grasp our service parts business. To realize sustainable business growth, we have to conduct several repeated activities. First thing that we have to do is improving our competitiveness in all means. Once we have realized competitiveness, we open the door to next new business, leading to increased volume. And the earnings can be invested to boost efficiency, for example, through low-cost automation. If we are able to conduct these circular activities repeatedly, we can be the best global company by achieving our vision to be the most competitive with suppliers and delivering the true customer delight to our customers. We have already many difficult challenges together, such as the COVID pandemic, which business conditions sharply, to shortage and high price of semiconductors, and even to geopolitical risks. All have been successfully passed. Although none of these are easy, but we believe that if we stay together and make improvement in our competitiveness, then we can overcome all obstacles that occur in 2025. I would like to emphasize the important point. The role of service parts business is very important and crucial, on par with OEM production. So let us continue improving in all aspects, strengthening our competitiveness, putting customer delight at the center of everything we do. That's all from me. Thank you very much. Terima kasih banyak. Ya, Terima kasih kepada Mr. Hidian Sawa atas sambutannya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke acara inti. Kira-kira apa yang akan dibahas? Silakan Rita. Terima kasih, Preman. Pada kesempatan kali ini, kita ingin membahas bagaimana perjalanan ADM dan supplier selama 1 semester, di mana ada berbagai tantangan dan pencapaian yang patut kita apresiasi bersama. Untuk melihat lebih dalam bagaimana perjalanan bisnis selama semester pertama tahun ini, serta gambaran strategis di semester kedua di tahun ini. Oleh karena itu, mari kita simak bersama business review yang akan disampaikan oleh Mr. Hiroyoshi Watanabe, selaku ADM Service Part Division Head. Mari kita bersama melihat presentasi berikut. Good morning to all respected supplier management representatives. My safety commitment is to cultivate a safety culture together with all members of the ADM Parts Center. My IKEA commitment is to stay consistent between speech and actions. First of all, let us offer our gratitude to God for allowing us to gather here today at the Daihatsu Service Parts Mid Supplier Conference 2025 in good health and
service part division. This change is part of our organizational commitment to continuously grow, strengthen our structure, and drive even better performance going forward. Next, I would like to share an update on the current condition of the Indonesian automotive market. At the beginning of the year, we projected the total market to reach 960,000 units. However, considering the current macroeconomic challenges, including weak customer purchasing power and the automotive industry's slow recovery, the market potential this year is now estimated to be lower around 835,000 units. Unlike the decline in the total automotive market forecast, demand in the service parts segment remains relatively stable. First, we like to express our sincere appreciation to all ADM supplier management for your continued support of ADM service parts business. With a vehicle population UIO still at 4 million units, together we've achieved first half 2025 sales of 716.4 billion rupiah, which is 1% above target and 8% higher than the last year. However, challenge in the second half will be even greater, as the sales target is 7% higher than the actual achievement in the first. We are also facing increasing competition in the service parts market and tighter import regulations. Our strategies for the second half of 2025 include, on the demand side, expanding contract orders and continuously adding new items on the supply side. We kindly request the support of all supplier partners to accelerate backorder fulfillment and ensure on-time delivery to our customers. To achieve the more challenging target in the second half of 2025, let's strengthen our spirit of collaboration together. For the first strategy, let's review the contract program. In 2025, we are implementing a one-year contract order program with Daihatsu part dealers. This program aims to secure annual sales and stabilize supply from suppliers through more consistent Asian car orders. As of June 2025, the accumulated order amount has reached 176.2 billion rupiah, already exceeding the target. This shows good acceptance of the program. However, when we look at the order fulfillment, it is still below the 100% target. Therefore, we respectfully request a commitment from all suppliers to fulfill the contract orders according to the agreed supply planning. Next, our second strategy is to expand spare parts, especially targeting the second-grade segment. We see a strong opportunity in the post-warranty period where the UIO is significantly larger. As of June 2025, we have already launched 5 parts out of the targeted 10 parts in our development process. We hope these new parts will help drive business expansion in the second-grade segment. About our result in semester 1, genuine parts continue to dominate with 91% of total sales, while second-grade parts contribute 9%, totaling around 66 billion rupiah, reflecting a 6% growth compared to last year. However, the growth rate of second-grade parts is still lower than the total sales and genuine parts sales, despite the addition of new items. Considering the high market potential of second-grade parts, we will continue
yang satu, Pak. We plan to launch sales activations and promotional programs. Content for supply, I would like to share with you our strategy in addressing the current challenge of advanced barcode fulfillment. First, we see the barcode customer amount. As of the end of June 2025, this figure stands at minus 39.3 billion rupiah. This number reflects the challenge we face in fulfilling orders on time. This is a critical area that we need to proactively address to improve customer satisfaction and operational efficiency. Next, let's move to the right side, where we see the semester 1 supply ratio to customer workshop. This metric measures the proportion of orders shipped within 2 days from the workshop order. We can see a comparison between semester 1 2024 and semester 1 25. In semester 1 2024, 90% of orders were fulfilled within less than 2 days. We have shown significant improvement in semester 1 2025, where 91.2% of orders were shipped within less than 2 days. This is an excellent achievement and demonstrates our commitment to customers more quickly. Our target is to achieve 91% for orders fulfilled in less than 2 days. Let's work closely together to enhance our supply capabilities and ensure our stable business growth moving forward. That's all from me. Thank you very much. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada Mr. Hira dan seluruh beliau untuk pemaparan materi practice review dan informasi terkait organization aktifnya. Pemaparan tersebut memberikan banyak perspektif yang mendalam. Menurutmu gimana, Gitu? Kalau melihat dari materi tersebut, pencapaian semester 1 kita sudah lebih baik dibandingkan dengan target. Namun, di semester kedua ini, kita menghadapi challenge yang lebih menantang. Oleh karena itu, mari bersama-sama mengimplementasikan strategi yang telah disampaikan. Setelah melihat gambaran dan summary review secara besar di bisnis kita, kini saatnya kita bergeser pada aspek yang tak kalah penting, yaitu part operation review. Pada bagian part operation review ini, kita akan melihat bersama bagaimana performa operasional kita selama semester pertama, mulai dari ketepatan pengiriman, ketepatan kedatangan truk, hingga kualitas produk yang dikirim. Kalau begitu, mari kita simak bersama pencapaian dan insight penting dari sisi operasional yang akan disampaikan oleh Bapak Stefanus Ria selaku ADM Service Part Division Head. Selamat pagi kepada seluruh manajemen supply yang saya hormati. Saya komitmen menciptakan area kerja yang aman dan nyaman. Komitmen area saya adalah berorientasi pada penerapan target yang merata. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Mr. Watanabe sebelumnya mengenai strategi Ensure Excellent Operation sampai dengan semester pertama tahun 2025. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Mr. Kyoda, untuk mewujudkan customer delight, Service Part mempunyai peran penting dalam mengoptimalkan ketersediaan spare part, untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, serta menjaga keberlangsungan bisnis daya ke depannya. Dalam mewujudkan customer delight, ada 3 KPI utama yang harus kita kontrol bersama, yaitu delivery due date, on time to arrival, dan quality claim. Pertama, terkait dengan delivery due date original atau ketepatan pengiriman 1 tahun 2025. Terjadi peningkatan sebesar 6,9% menjadi 98,8% di tahun ini, dengan penurunan rasio nilai dari 8,1% menjadi 1,2%.
Hal ini menunjukkan bahwa semangat dan kerja keras yang dilakukan rekan-rekan supplier membuahkan hasil yang positif. Jika melihat grafik peningkatan supplier di samping, supplier berhasil achieve target BD atau rate A menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari 152 menjadi 199 suppliers. Terima kasih atas upaya yang sudah dilakukan Bapak Ibu suppliers, dan kami berharap tren positif ini dapat terus berlanjut. Namun demikian, kita juga perlu memberi perhatian khusus pada suppliers yang masih belum mencapai target BDD di semester 1 ini. Ada tiga isu utama yang menjadi perhatian kami, yaitu kontrol proses yang kurang baik, masalah pada mesin guys, serta shortage material. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari suppliers yang sudah berhasil mencapai target. Pertama, lakukan standarisasi proses service part dan penerapan kontrol terhadap PKR. Kedua, lakukan pemeliharaan rutin terhadap mesin atau dies untuk menjaga agar tetap selalu optimal. Dan yang ketiga, pengelolaan stok yang efektif untuk mencegah terjadinya shortage material. Mari kita lanjutkan aktivitas yang baik ini agar konsisten target BDD lebih dari 90%. Selanjutnya kita lihat perkembangan kinerja OTR atau on-time arrival Bapak Ibu di semester 1 2025. Jika kita lihat dari grafik di samping, terdapat peningkatan performa OTR yang signifikan di tahun 2025, di mana hingga bulan Juni ini kita berhasil mencapai angka 97,5%. Dan jumlah supplier yang berhasil mencapai target 97% juga telah meningkat sebesar 9%, menjadi total 160 suppliers. Maka performance OTR di tiap ring dengan pembagian sebagai berikut. Ring 1 untuk supplier di area Bekasi, ring 2 untuk area DKI Jakarta, ring 3 untuk area Karawang, dan ring 4 untuk supplier di area lain. Seperti di Tangerang, Bogor, dan Cirebon. Terima kasih kepada Bapak Ibu ayat dari 1, 3, dan 4 yang sudah berhasil mencapai target OTR tahun ini. Sayangnya, area ring 2 masih belum mencapai target. Tetapi kami juga mengapresiasi peningkatannya, yakni naik sebesar 5,6% dibandingkan tahun lalu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas dedikasi dan komitmen semua dalam mencapai hasil positif. Dalam rangka peningkatan performa OTR di tahun 2025, kami telah berkolaborasi dengan 9 suppliers yang sebelumnya masih mengalami keterlambatan dengan rata-rata performa OTR tahun 69%. Kolaborasi ini difokuskan pada peningkatan standar operasional dan protokol, disertai dengan monitoring terhadap produksi dan logistik. Hasilnya, performa ke-9 rekan suppliers ini meningkat secara signifikan menjadi 99,4%. Selain itu, kami juga melakukan improvement internal, yaitu pembuatan OTR control room. Dengan control room ini, kami dapat melakukan monitoring harian untuk rekan-rekan satu mencapai target. Lebih dari itu, kami lakukan reminder ke PIC dari Bapak Ibu satu siklus jam sebelum jadwal kedatangan di warehouse KDN. Kami memohon bantuan Bapak Ibu untuk memastikan pemahaman tim terhadap jadwal keberangkatan per KDN, termasuk aturan rute yang efisien. Mari kita lanjutkan kolaborasi yang baik ini dengan memastikan awareness on-time arrival pada tiap level manajemen. Berikutnya, saya akan menyampaikan progres pada quality performance kita pada tahun 2025. Kita bisa lihat tren performa kualitas di semua channel menunjukkan tren penurunan PPM yang cukup signifikan, hingga sekitar 60% dibanding periode yang sama pada tahun lalu. Terima kasih atas effortnya, namun kita perlu notice bahwa Jakarta masih belum mencapai target 10 ppm. Artinya, masih ada ruang untuk kita improve bersama. Dari sisi supplier, tahun ini ada sedikit penurunan jumlah suppliers yang meloloskan NIPA, yaitu dari 46 suppliers menjadi 43 suppliers. Tentu kita perlu apresiasi untuk achievement ini.
Jika dilihat dari porsi occurrence, 76% dari suppliers yang masih global adalah suppliers yang sama, yang meloloskan NG pada tahun lalu. Sedangkan sisanya adalah suppliers baru. Hal ini menunjukkan bahwa kontrol proses di masing-masing suppliers masih menjadi tantangan, dan suppliers yang aman sebelumnya pun masih memiliki resiko sehingga tetap perlu kita jaga prosesnya. Berikut ini adalah rangkuman dari top isu yang kami temukan selama semester pertama 2025. 58% dari isu yang muncul adalah terkait kualitas dan mayoritas berasal dari kasus korban yang biasanya disebabkan oleh mix dan VIP atau tidak digunakannya sistem identifikasi standar seperti SPIS atau SPPS. Sementara dari sisi logistik, 42% masalah utama adalah supply, di mana root cause-nya antara lain mismatch dokumen dan kapasitas truk, serta perubahan mendadak atau NKN yang tidak terkontrol dengan baik. Dengan data ini, kami harapkan masing-masing suppliers bisa lebih aware pada titik-titik lemah prosesnya dan tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga membangun sistem pencegahan. Beberapa hal yang kita pelajari dari supplier yang berhasil mencapai zero flow adalah sebagai berikut. Pertama, komitmen dan keterlibatan dari top manajemen dalam memastikan implementasi BIQ di seluruh proses. Kedua, peran quality gate guna mencegah NG flow out ke customer. Dan yang terakhir, perkuat kualitas dengan membangun sistem kerja yang stabil dan digitalized untuk memantau keseluruhan proses hingga tahap inspeksi. Mari kita berikan best quality product untuk membangun customer satisfaction. Bapak dan Ibu manajemen supplier saya hormati, dengan visi utama kami ingin menjadi pemain global penyedia layanan spare part, kami mengajak semua suppliers untuk merefleksikan kinerja operasional kita dibandingkan dengan pemain global lainnya. Meskipun kita mengalami peningkatan kinerja baik dari sisi delivery dan quality, namun jika dibandingkan dengan Jepang dan Thailand, kita masih di bawah mereka. Mari kita perkuat kinerja dan quality untuk melampaui global player lain. Kami yakin kita semua pasti bisa. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Stefanus Surya untuk pemaparan materi Part Operation Review. Wah, luar biasa ya pencapaian kita semua. Ini dibuktikan dengan tren positif untuk kategori BDD, OTA maupun quality performance. Meskipun masih banyak uang yang bisa kita improve. Benar sekali, performa yang semakin baik bisa kita tumbuhkan dengan optimisme dan semangat kolaborasi dalam menyongsong semester 2 di tahun ini. Nah, setelah melihat pencapaian dari sisi tentu menarik juga untuk mengetahui bagaimana supplier kita menerapkan strategi yang efektif di lapangan. Baik, pada kesempatan kali ini akan ada best practice sharing dari PT Akebono Brain Astra Indonesia. Mari kita simak bersama bagaimana PT Akebono menjalankan provennya sehingga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk ada bisnis kedua di tahun ini. Selamat datang di PT Akebono Brain Astra Indonesia. Kami tim Wismata PT Akebono Brain Astra Indonesia mengucapkan banyak atas kepercayaannya kepada kami selama ini, sehingga kami bisa terus berinovasi dalam mencapai performance delivery dan quality melalui kegiatan Wismata. PT Akebono Brain Astra Indonesia merupakan joint venture antara Akebono Brain Japan dan PT Startup Plus. Kami memproduksi brake untuk kendaraan roda 4, roda 2, dan aftermarket. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada PT Astra Daihatsu Motor atas kepercayaannya dengan kontribusi 55% dalam bisnis servis part kami. Performance kami di tahun 2024 sampai dengan bulan November tidak mencapai target dari ADM untuk kategori quality dan delivery detail. Berdasarkan kondisi tersebut, perusahaan harus segera melakukan perbaikan yang diperlukan. Berikut ini adalah the
aktivitas improvement kami. Online lah ya. Bagus sih. Setelah melakukan improvement di berbagai area, Aktibono berhasil mencapai target GDP OTA dan quality sesuai permintaan ADN Satisfacts. Lebih dapatkan adalah bisnis OIM sama pentingnya dengan bisnis OIM. Komitmen kuat dari manajemen dan setelah tadi, performa delivery meningkat dengan mengontrol GDP dan OTA, lingkungan yang baik dan dukungan fasilitas dalam digitalisasi dapat memaksimalkan dan proses. Kesempatan sepanjang tahun 2024 tahun ini tahun 2025 aktivitas kesempatan yang dijalankan oleh PT Aktibono Perkasa bersama dengan Astra Sumotor telah memberikan dampak positif yang nyata bagi proses praktek kredit. Upaya ini berarti meningkatkan performa kami dalam bidang quality, delivery, dan on-time delivery. Selain itu, pendekatan continuous improvement dilakukan juga mendorong partisipasi aktif karyawan dan memperkuat budaya kolaboratif di seluruh departemen. Kami percaya bahwa semangat yang disebarkan akan menjadi landasan kuat dalam meningkatkan daya saing dan ketahanan operasional perusahaan ke depan. Ayo, semangat! Terima kasih atas penyampaian materi terkait best practice sharing dari PT Akibustra Indonesia. Selanjutnya, marilah kita menyaksikan closing speech dari Ibu Sri Agung Handayani selaku ADM Marketing Director. Selamat pagi Bapak Ibu manajemen supplier yang saya hormati. Safety komitmen saya adalah saya akan selalu terlibat dan mempromosikan safety kepada semua orang. Komitmen akhir saya adalah saya akan beradaptasi terhadap perubahan melalui self improvement. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita semua dapat berkumpul dalam acara Daihatsu Satisfacts Mid-Year Supplier Conference 2025 dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih atas support dari Bapak Ibu manajemen semua dalam pencapaian service part yang baik di semester pertama tahun ini. Bisnis spare part merupakan bagian yang penting
bagi kami bukan saja untuk masa depan bisnis Daihatsu yang berkelanjutan, namun yang terpenting adalah untuk kepuasan pelanggan selama memiliki kendaraan. Kami percaya bahwa spare part Daihatsu yang berkualitas dan terpercaya, pengiriman yang tepat waktu, dan memiliki harga yang terjangkau adalah kunci utama dalam membangun kepercayaan dan kebahagiaan pelanggan Daihatsu di Indonesia. Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu manajemen semua yang telah berkolaborasi bersama di spare part Daihatsu, di mana semester pertama ini mencapai 116 miliar rupiah. Mari kita tetap mencapaian yang baik ini dengan semangat kolaborasi untuk mencapai target 1,484 triliun rupiah, yang artinya harus mencapai 767 miliar rupiah di semester 2 ini. Kami juga mengucapkan terima kasih atas usaha dan operasi spare part Daihatsu kepada pelanggan di semester tahun ini. Pencapaian PDB original 0,1% menjadi 98,1%. Ketepatan kedatangan terat 1,1% menjadi 97,5%. Dan rasio klaim quality turun sebesar 60% menjadi 11 ppm, meskipun belum mencapai target 10 ppm. Selanjutnya kami memenuhi komitmen dari Bapak Ibu manajemen supplier untuk bersama-sama dalam perbaikan supply operation Daihatsu sesuai target yang kita canangkan di awal ini, yaitu PDB original minimum 98%. Kedatangan terat harus lebih besar dari 97%. Dan yang terpenting, klaim quality kurang dari 10 ppm. Kami bahwa keberhasilan dalam mencapai target-target itu semua di fondasi penting dalam membangun loyalitas pelanggan Daihatsu ke depan. Belajar dari perjalanan Spartan, yaitu Daihatsu Kaizen, yaitu Kaizen yang kami lakukan untuk meningkatkan melalui 3 pilar, yaitu keterlibatan untuk manajemen, kedua ketersediaan tools dan SOP, ketiga adalah kompetensi karyawan. Semua itu menjadi hal penting yang harus selalu diperhatikan dalam operasi spare part kita di perusahaan Bapak Ibu manajemen masing-masing. Kami berharap Bapak Ibu manajemen yang sudah mengikuti program Spartan ini untuk dapat melanjutkan improvement dan melakukan tes dan berbagi ke perusahaan lain. Namun untuk Bapak Ibu yang perusahaan yang masih belum bergabung di Spartan, kami berharap Bapak Ibu semua dapat melakukan Kaizen secara mandiri. Oleh karena itu, mari kita lanjut. Fokus utama kita di tahun ini yaitu memperkuat semangat kolaborasi untuk mencapai kepuasan pelanggan melalui building quality operational spare part Daihatsu di Indonesia, pastinya termasuk Astra Daihatsu Motor. Sekali lagi terima kasih atas dukungan dan supplier. Selamat pagi. Terima kasih kepada Ibu Sri Agung Handayani. Bapak Ibu tamu undangan, kita telah bersama-sama mengikuti serangkaian acara Daihatsu Service Parts Mid Review Supplier Conference 2025. Tidak terasa kita sudah mencapai penghujung acara. Kita menyaksikan bersama bagaimana pencapaian positif di semester 1 yang berkaitan dengan performa OTA, DDD, serta quality. Selain itu, kita juga mendapat insight dari sesi best practice sharing oleh PT Akibon Brake Astra Indonesia. Oleh karena itu, di semester 2 ini, mari kita lanjutkan kolaborasi yang solid dengan meningkatkan performa dan memastikan keterlibatan manajemen di setiap langkah perbaikan. Dengan semangat bersama, kita yakin dapat melalui semester 2 ini dengan lebih baik lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara berakhir, kami mohon kesediaannya untuk mengisi link feedback yang telah kami sediakan.
Linknya sudah tersedia di kolom komentar atau bisa di-scan melalui QR code yang ada di layar. Masukan Bapak Ibu sangat berarti bagi kami untuk meningkat acara kedepannya. Tak lupa kami juga informasikan bahwa untuk pemenang Gustiawa acara tadi akan kami hubungi segera untuk menjadi. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun bahasa. Sukses untuk kita semua dan sampai jumpa di Daihatsu Service Personal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Masih ada iklan, Pak.